Sebelum engkau berdoa, mari dengarkan profetik yang satu ini. Bahkan ketika umat Israel di padang gurun pun bersungut-sungut, Tuhan tetap menunjukkan kebaikan buat mereka. Diturunkannya roti mana dari sorga, diberinya air minum dari batu karang, bahkan diberikannya burung puyuh dari tempat yang tidak tahu dari mana asalnya. Amin. Menunjukkan kita bisa percaya Tuhan tahu keluh kesahmu. Tuhan tahu engkau mestinya menggerutu dalam hati engkau, rasanya Tuhan aku bagaimana. Tapi engkau tetap memuji Dia. Amin. Engkau bersyukur, engkau berdoa. Kalau bahkan mereka yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu memuji Tuhan pun Tuhan berikan kebaikan. Bukankah Tuhan pasti memberikan kebaikan kepadamu yang memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sempurna. Engkau memelihara kami lebih daripada yang kami sadari ya Tuhan. Kalau Engkau sudah mempertahankan kami sampai saat ini, kami percaya bahwa ada masa depan penuh harapan yang Kau sediakan buat kami. Amen. Ada janji kemenangan yang gilang gemilang yang Kau sediakan buat kami. Ada janji hidup berkelimpahan kasih setiamu yang Engkau sediakan buat kami. Sebab itu Tuhan, kembali penuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru Tuhan. Sehingga kami tidak dikuasai emosi-emosi negatif, kekhawatiran, kebingungan, kecemasan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, keputusasaan. Tapi kami dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, pengharapan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman semua terjadi buat kami. Ketika Kau berfirman kami menjadi seperti yang Kau rancang sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman untuk menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan sudah melawat kami. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir untuk pertama kali di tempat ini, tempat yang indah. Dan dengan puji-pujian yang sudah membawa kita masuk, yang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan jadi terima kasih juga buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Gembala, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh mempercayakan saya untuk boleh melayani di tempat ini. Dan bagi yang sudah pernah bertemu mungkin di mana ya salam jumpa lagi, karena saya keliling-keliling di mana melayani Bapak Ibu. Tetapi kalau yang baru pertama kali ya ketemu, salam kenal, nama saya adalah Jonathan Prawira. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun kita baru pertama kali bertemu, saya boleh melayani Bapak dan Ibu sekalian bahkan sebelum kita ketemu. Wah, gimana caranya ya? Sulap, saudara. Bukan sulap, lewat lagu Bapak Ibu. Karena selama 30 tahun lebih saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani lewat pujian penyembahan, lagu-lagu rohani. Nah, kalau lagunya apa aja, nah ini saya mesti manggil keyboardisnya lagi nih. Terima kasih ya. Waduh. Mainnya asik saudara, jadi saya rasanya pengen banget diiringin sekalian. Pinjam kunci Saya bilang pinjam, kalau minta akan dibawa pulang. Ya, minta kunci kan dibawa pulang. Hilang dong kunci. Lagu pertama saya masuk di album adalah Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit. Kemudian Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kemudian betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kejadianku. Masa-masa lagi ABG itu ya. Kemudian lagu seperti sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kemudian Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kemudian sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Kemudian satu hal yang ku rindu,
berdiam di dalam rumahmu. Kemudian jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Lagunya melo-melo ya Bapak Ibu ya. Enggak juga sih, ada juga yang phrase seperti jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kemudian bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, dan jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kemudian namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Penyembahan lagi ya saudara ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Kemudian Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kemudian tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Nah, Bapak Ibu tahu gak lagu ini? Kau ku kagumi dalam hati. Yang tahu nyanyikan yuk. Mantap. Ini baru merdu suara jemaat tempat ini. Sampai kini ku akui apa yang kita akui. Haleluya. Dulu ada iklan yang bilang kijang memang tiada duanya. Oh salah besar. Kasih Tuhan Yesus lebih tiada duanya lagi buat kita. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sampai sini aja perkenalannya. Karena memang masih banyak lagunya Bapak Ibu. Tapi seperti ku tak akan menyerah. Ya bila kau yang membuka pintu. Terus tiang awan tiang api. Kemudian doa mengubah segala sesuatu. Hati sebagai hamba, mujizat itu nyata dan sebagainya. Kalau dinyanyikan semua bukan khotbah, namanya konser Bapak Ibu ya kan. Nah banyak orang yang mungkin mengira oh lagunya ternyata ciptaan ini. Oh ternyata kirain yang nyanyi yang ciptakan. It's okay Bapak Ibu ya kan. Itu udah nasib saya ya kan. Yang penting upah kita besar di surga. Amin. Buat saya yang penting itu apa? Lagu itu jadi berkat buat saudara. Itu yang penting. Nah, tapi mungkin buat saudara yang bilang, lu ternyata yang bikin lagunya seperti ini toh orangnya. Nah, Bapak Ibu, buat saya, kenapa saya perkenalan itu bukan cuma soal saya. Tapi ini kesaksian kita semua. Bagaimana maksudnya? Bapak Ibu, saya percaya jemaat di GBI Mangga 2. Mangga 2. WTC, betul ya Mangga 2 ya. Soalnya kalau Mangga 2 saya ingatnya merek. Kan sekarang orang tuh suka merek. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris tuh apa-apa di Inggris itu keren. Ya, Riverside. Pada pinggir kali maksudnya. Tapi kalau Riverside keren banget ya. Juga gitu, kalau baju kan gitu, Mango. Widih, keren banget ya. Jadi kalau ke baju kamu apa Mango? Saya juga Mango tuh. Mango tuh. Wih, Mango juga bukan, Mangga 2 gitu. Ya kan? Mango Mangga 2. Senang sekali saya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya katakan ini kesaksian kita? Karena saya percaya jemaat di GBI Mangga 2 WTC ini selalu pengen berbuat baik. Betul?
Kita pengen melakukan firman Tuhan. Tetapi ada kenyataan yang harus kita hadapi sekalipun kita sudah berbuat baik, sekalipun kita sudah melakukan firman. Yaitu apa? Yang pertama, belum tentu semua orang tahu. Tahu pergumulanmu, tahu perjuanganmu, tahu kesesakanmu. Belum tentu semua tahu, betul? Yang kedua, andaikan mereka tahu, belum tentu orang terima kasih pada saudara. Yang ketiga, sekali belum tentu orang terima kasih, belum tentu orang ingat jasanya saudara. Jangankan bicara soal jasa 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Yang kemarin saudara lakukan aja belum tentu lo diingat orang. Apalagi, saudara sudah berbuat yang baik, sebaik yang saudara bisa. Tetapi yang orang selalu keluhkan, orang selalu ungkit-ungkit apa? Kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, latar belakang kita, kesalahan kita masa lalu. Itu yang selalu orang ungkit. Saudara sudah lakukan sebanyak mungkin kebaikan yang saudara bisa. 100 hal. Tetapi yang orang tuntut dari saudara apa? Hal ke-101 yang belum saudara lakukan. Capek deh. Ya kan? Apalagi? Saudara sudah melakukan yang terbaik. Tetapi di belakang saudara dengar orang nyakitin saudara. Jelek-jelekin saudara. Merendahkan, menghina saudara. Wow. Dan lebih parahnya lagi. Saudara sudah berbuat yang terbaik. Tapi dibalas dengan kejahatan. Betul gak saudara? Itu makanya pepatahnya sampai sekarang terkenal ya. Air susu dibalas, air tuba. Meskipun yang muda belum tahu tuba itu apaan. Tuba itu racun. Makanya sekarang kita perlu ganti sedikit lah. Ya kan? Orang Mangga 2 kan suka ngopi juga ya kan. Jadi kita ganti. Kopi susu dibalas kopi sianida saudara ya kan. Kopi sih keren tapi sianida mau. Tetapi saya percaya, saya dikirim Tuhan ke tempat ini untuk memberikan pesan Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berusaha menjadi yang terbaik. Apapun kenyataan dunia, apapun perilaku orang terhadap kita. Kenapa? Karena Tuhan katakan, sekalipun tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan lakukan, betul? Tetapi sekarang mari kita berhenti sebentar. Orang milenial akan tanya, gimana caranya Pak? Tangan kiri tidak tahu apa yang tangan kanan lakukan. Kan otaknya satu. Apa yang tangan kanan lakukan, tangan kiri pasti tahu. Nah itu maksud Tuhan tuh begini. Apa yang kau lakukan sebetulnya pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu. Cuma belum tentu ada yang ngaku begitu. Tetapi anggaplah tidak ada yang tahu. Bahkan tangan kiri pun tidak tahu. Mestinya tahu tapi tidak tahu. Tapi Tuhan katakan, Bapakmu di tempat yang tersembunyi melihat yang saudara lakukan dan membalasnya buat saudara. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, segala yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Segala yang kau lakukan selama ini tidak sia-sia. Air matamu tidak sia-sia. Doamu tidak sia-sia. Taburanmu tidak sia-sia. Meskipun dunia mengatakan yang sebaliknya. Kalau Abraham dianggap sia-sia berdoa. Ya sia-sia berdoa. Lot gak selamat. Betul gak saudara? Tapi karena dia berdoa walaupun kelihatannya gagal. Tetap aja Sodom dan Gomora hancur. Toh ada Lot dan sekeluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak pernah ada istilah sia-sia. Amin. Cuma kadang-kadang ya saya ngerti perasaan itu gak bisa dicegah. Rasanya percuma Pak saya lakukan ini. Di Alkitab juga orang ada yang berhak berkata bahwa sia-sia yang saya lakukan. Siapa? Yusuf. Yusuf bisa bilang sia-sia saya sharing mimpi saya sama keluarga. Loh keluarga itu tempat sharing. Betul gak Bapak Ibu? Tempat kita mencurahkan perasaan, betul? Tetapi justru gara-gara dia sharing impiannya, itu dimulai penderitaan yang panjang buat Yusuf. Saya ngerti kalau saudara-saudaranya membuling. Saya ngerti mereka gak punya pengalaman soal mimpi-mimpi. Yang saya heran, Yakub bisa ikut gak percaya. Padahal Yakub dikenal juga sebagai pemimpi. Betul gak saudara? Dia bisa mimpi di Betel. Bisa bergumul dengan malaikat Allah di Peniel. Hal-hal yang ajaib dia alami. Bisa gak percaya dia bilang, Yusuf yang benar aja. Itulah kenyataan. Saudara anggap mestinya saya dipercaya dong. Mestinya orang ini dukung saya dong. Orang yang saudara harapkan dukung ternyata tidak mendukung saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yang Tuhan angkat jadi Perdana Menteri di tempat yang lain.
itu bukan saudara-saudaranya, bahkan bukan ayahnya, tapi Yusuf. Amin. Siapa lagi yang bisa merasa sia-sia? Daud bisa merasa sia-sia mengabdi kepada Raja Saul. Apa yang kurang dari Daud? Ketika Raja Saul memberi tugas, kalahkan 10.000, dia bawa 20.000. Ini kalau kerjaan nih target lewat target. Banyak karyawan yang deg-degan target terpenuhi atau enggak. Ini lewat 2 kali lipat. Bukannya naik gaji, bukannya dapat bonus seperti yang dijanjikan oleh Saul. Justru dia dijadikan musuh. Dianggap ancaman. Bukankah itu sering kita alami? Semakin kita baik, orang bukannya memenuhi janjinya, malah berubah janjinya sama kita. Tapi itu kenyataan. Tapi di Alkitab catat, yang diangkat Tuhan menjadi raja pengganti adalah Daud. Ketika saudara mengalami, mungkin orang boleh berubah janjinya. Mungkin orang boleh tidak menghargai kerja keras kita. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti angkat kita ke level yang bahkan kita tidak duga sebelumnya. Jangan berhenti melakukan yang baik. Amin. Lalu yang ketiga, siapa lagi yang bisa merasa sia-sia? Tuhan Yesus pun bisa merasa sia-sia. Bayangin, orang yang sakit dia sembuhkan. Nggak perlu orang itu minta, Yesus yang nanya, maukah engkau sembuh? Pada orang yang lumpuh 38 tahun. Karena tidak merasa ada yang bawa dia ke kolam, 38 tahun dia berharap ada yang bawa dia ke kolam. Makanya ketika Yesus datang, mau nggak kamu sembuh? Dia malah pikir gini, selalu pikirannya, tapi nggak ada yang bawa saya ke kolam. Tuhan bilang, pertanyaannya mau nggak sembuh? Ketika orang itu bilang mau, disembuhkan. Betul? Seringkali kita juga begitu. Yang kita teralih adalah orang-orang kok nggak nolong saya. Orang-orang kok nggak dukung saya. Tapi pertanyaan Tuhan hari ini, mau nggak engkau mengalami kemenangan? Mau nggak engkau diberkati? Mau nggak engkau dipulihkan? Ketika Haji jawab, mau aja. Tuhan pun akan memulihkan kita. Itu Yesus. Ketika ada jemaat yang lapar, mereka tidak perlu minta makan. Makan Tuhan, lapar, khotbah melulu. Malah muridnya yang ketakutan. Nih Tuhan nih, ini banyak orang lapar ini. Kita nggak bisa kasih makan, suruh pulang aja ya, bubar. Yesus yang bilang apa? Kasih mereka makan. Gimana caranya Tuhan? Ketika ada 5 roti, 2 ikan, diserahkan anak kecil. Muridnya yang Filipus dan Andreas yang bilang, mana cukup ini? Ya, dibandingkan dengan kebutuhan, cuma segini. Itulah manusia. Kita sudah berikan yang terbaik yang kita bisa. Dunia bilang, mana cukup? Cuma segini yang kamu kasih. Ini kontribusi kamu. Menyakitkan. Tetapi di tangan Tuhan, kontribusi yang kecil, Tuhan besarkan, berkembangkan, sehingga memenuhi orang yang lapar. Di tangan Tuhan, kontribusimu yang kecil, mungkin taburanmu gak banyak, mungkin apa yang kau lakukan gak besar, tapi di tangan Tuhan, bisa berdampak luar biasa, lebih dari yang kau bayangkan. Amin. Apa yang kau lakukan di keluargamu, mungkin saat ini kau merasa sia-sia, di tangan Tuhan. Apa hal kecil yang kau lakukan, Tuhan bisa lakukan dampak yang besar. Oleh karena itu, jangan berhenti berbuat yang baik. Tapi itu Yesus. Apalagi yang mati dibangkitkan, ya kan? Tetapi ketika Yesus memikul salibnya, mana yang lain? Mana yang dikasih makan? Mana yang matanya dicelikan? Mana yang dibangkitkan? Mana yang ditahirkan? Tidak ada semua. Mana murid-muridnya? Lari duluan, saudara. Tapi dia menjadi raja segala raja, Mesias dan Juru Selamat buat kita. Pada saat engkau merasa sia-sia, ingatlah. Justru itu saatnya iblis tahu sedikit lagi ada terobosan yang Tuhan sedang berikan buat kita. Sedikit lagi ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Ketika saudara terus berjalan, apapun yang kau rasakan, janji Tuhan pasti terpenuhi bagimu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah sekarang bagaimana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita ya ketika kita sedang melakukan hal yang baik. Ya mari kita buka Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ini adalah firman Tuhan yang menguatkan saya selama ini dari tahun 89 saya membuat lagu. Entah orang tahu, entah orang tidak tahu, entah orang kenal, entah orang tidak kenal, entah ketemu atau ketemu seperti saat ini. Kok bisa saya kuat? Bukan karena saya kuat. Kok bisa ya Pak setia? Bukan karena saya setia, tapi karena saya punya Tuhan yang setia. Amin.
Memang gak salah sih kita berjuang buat setia. Tapi ketahuilah, kalau engkau mengandalkan segala sesuatu karena kesetiaanmu, engkau bakal kecewa juga. Karena seringkali kita gak setia. Betul? Tetapi bersyukur, Tuhan tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Saudara pernah gak alami? Saudara sepertinya pengen quit. Berhentilah, capek melakukan yang baik. Berhenti melayani. Berhenti ke gereja. Berhenti bekerja. Tetapi ada aja cara Tuhan membujuk saudara sehingga saudara gak jadi berhenti. Tetap move on dan akhirnya ada sesuatu yang baik terjadi. Betul gak saudara? Ada saatnya saudara jatuh dan merasa udahlah aku gak bisa bangkit lagi. Udah capek, udah habis tenaga saya. Sudah habis kesabaran saya, sudah habis kemampuan saya. Somehow entah bagaimana Tuhan bangkitkan lagi. Saudara bisa terus kuat dan berjalan sampai ada terobosan terjadi buat hidup saudara. Pernah rasakan itu? Itulah karena Tuhan kita setia. Saudara bersyukur Tuhan itu setia, amin. Dia setia pada kita bukan karena apa yang kita lakukan terhadap dia. Tapi karena sifatnya setia. Bahkan ketika Petrus meninggalkan Tuhan. Tuhan gak bilang gini, berhak lo Tuhan ngomong. Ya sudah, bukan aku lo yang tinggalin kamu. Kamu yang tinggalin aku kan. Oke, aku panggil Paulus sekarang. Gak perlu Petrus-Petrusan. Bisa gak? Tetapi Tuhan memilih setelah bangkit dia cari Petrus untuk apa? Untuk disindir. Nih bangkit nih. Mana yang katanya mau setia? Mana? No. Yang Yesus lakukan ketika bertemu Petrus yang sudah tinggalkan dia. Dia melakukan mujizat yang sama. Seperti waktu Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus. Mujizat menangkap ikan waktu itu Petrus kembali. Tidak berhasil menangkap ikan. Dan Tuhan jadikan tangkapannya luar biasa. Betul? Seakan-akan Tuhan kasih memori. Ingat gak dulu? Kasih mula-mula waktu kita bertemu. Hai Petrus. Ingat gak momen itu? Ayo ingat kembali. Dan Petrus pun kembali. Betul saudara? Kita punya Tuhan yang setia. Boro-boro dia tidak meninggalkan kita. Kadang-kadang kita, masa sih Tuhan gak tinggalin saya? Kadang-kadang kita perlu meyakinkan diri. Mulai sekarang jangan yakinkan diri. Pasti Tuhan gak tinggalkan kita. Wong kita tinggalkan Tuhan aja. Tuhan kejar. Betul? Kemanapun aku lari, kata pemazmur Daud, kemanapun aku mau lari, Tuhan kejar kok. Di dunia orang mati Tuhan pun ada untuk kejar dia. Apalagi kita lari kemana sih? Paling keluar kota dikit-dikit, pasti Tuhan kejar kita. Amin. Boro-boro dia tinggalkan kita. Kita tinggalkan dia yang terus kejar kita. Sampai kita kembali pada rencana yang semula. Ngumpul deh kita di sini. Ya baik di Zoom maupun di sini kita ngumpul. Menikmati kasih dan kuasa Tuhan lagi. Firman Tuhan hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan sempurna. Oh bukan. Kadang-kadang kita merasa. Tuhan mau saya sempurna. No. Kalau Tuhan mau kita sempurna. Tuhan akan cari orang Farisi. Dia berdoa dengan sempurna. Dia beribadah dengan sempurna. Betul saudara? Yang Tuhan cari, lakukan semua segenap hati. Tapi kan Tuhan bilang, jadilah sempurna seperti Tuhan sempurna. Betul, saya tidak bilang hidup kita harus main-main, enggak. Tapi Tuhan ketika mau kita sempurna, yang Tuhan lakukan apa? Dia menyempurnakan kita. Dia bukannya Tuhan yang bilang, coba kamu sempurna dulu, baru datang padaku. No, Tuhan bilang, aku akan menyempurnakanmu. Di mana engkau kurang, supaya engkau bisa menikmati kasih dan kuasa-Mu. Tapi yang perlu engkau lakukan segenap hati. Apa artinya segenap hati? Dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa bukan dikatakan lakukan segenap hati untuk Tuhan? Tuhan berkata seperti, as if, seolah-olah untuk Tuhan. Dan bukan manusia. Karena kalau secara jujur, tidak semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Betul gak saudara? Kita berdagang, kita bekerja. Apakah itu untuk Tuhan? Ya enggak dong. Kita yang jomblo, kita bekerja buat apa? Biar nanti di hadapan calon mertua gak malu-maluin. Ada tabungan ya. Kamu modal menikah anak saya, ada tabungan. Iya, ya kan? Tabungannya berapa banyak? Cukup. Ya kok cuma cukup? Iya cukup. Cukup beli kapal, cukup jalan-jalan ke luar negeri, ya, cukup beli rumah gede. Oh ya cukup.
Langit yang punya keluarga. Kita berdagang, bekerja buat apa? Buat anak. Supaya anak pendidikan bagus. Betul? Supaya anak bertumbuh sehat, bertumbuh sukses. Kita didik mereka. Kita support mereka. Mana untuk Tuhannya? Tetapi kenapa Tuhan katakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Karena Tuhan tahu. Sekalipun kita melakukan untuk orang yang kita kasihi. Kita lakukan semua buat kekasih-kekasih kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Mereka pun bisa mengecewakan kita. Betul saudara? Saudara sudah lakukan yang terbaik buat pasangan hidupmu. Toh kenyataannya pasangan hidupmu bisa mengecewakanmu juga. Itu kenapa Tuhan katakan, sekalipun engkau melakukan untuk manusia, lakukan seperti untuk Tuhan. Apa hasilnya? Kita lihat di ayat selanjutnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah. Jadi jangan sampai dia nggak tahu. Rugi. Kenapa kita tidak segenap hati melakukan sesuatu? Karena kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan bukan manusia yang balas. Kita berharap si A yang balas. Tapi ternyata Tuhan katakan, kamu tahu bahwa dari siapa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Katakan upah. Tapi bukan cuma upah. Bagian yang ditentukan, katakan. Bagian yang ditentukan. Artinya, kalau Tuhan sudah sediakan sesuatu buat kita, tidak ada yang bisa ambil. Kalau saudara sudah mempertahankan sesuatu nih, sebaik mungkin, ternyata hilang dari kita, ikhlaskan. Itu memang bukan buat kita. Tapi kalau buat kita, orang mau rampas pun, Tuhan bisa kembalikan. Kita tahu Ayub, hartanya dirampas oleh iblis. Semuanya dirampas oleh iblis. Tuhan kembalikan, bukan seperti sedia kala, tapi 2 kali lipat dari semula. Kalaupun ada hakmu yang dirampas, seakan-akan merasa kebahagiaanmu dirampas, seakan kamu merasa masa depanmu dirampas, Tuhan bisa kembalikan 2 kali lipat buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah sediakan bagian yang ditentukan buat kita sebagai upah. Saya tinggalkan dulu yang bahasa itunya, karena Tuhan adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita nanti dulu. Kita bicara soal segenap hati. Tadi kita sudah tahu alasan kita nggak segenap hati karena apa? Saudara merasa hidup ini sia-sia. Tetapi ada juga hal yang lain mungkin membuat saudara merasa nggak bisa segenap hati saya. Kenapa? Saya nggak dihargai orang, Pak. Apa yang saya lakukan nggak dihargai, tidak diterima kasihin, ya. Selalu malah dicela, selalu malah dicemooh. Ketahuilah, bahkan seakan-akan saya ada nggak ada pun nggak peduli mereka. Nah, saudara, di Alkitab, Yusuf pernah melakukan hal yang besar, berjasa, tapi jasanya dilupakan. Betul sama juru minuman? Padahal Yusuf sudah nitip pesen loh, waktu ke istana, titip ya, minta tolong, ini loh Yusuf yang sudah berjasa buat kamu, menyatakan kamu masih dibebasin. Oh ya siap, ngomong bahasa sekarang mungkin gitu, siap. Tapi sampai di tempat yang baik, lupa. Kita banget kan, betul saudara? Ya dilupain, waktu susah aja kemari. Waktu udah senang, kita dilupain. Tapi dengar, walaupun juru minuman lupa, Tuhan gak lupa. Tuhan bikin Firaun tidur. Waktu tidur dikasih mimpi sehingga tidak ada yang bisa menafsirkan, sehingga mau tidak mau juru minuman bilang, oh baru ingat. Waduh baru ingat saya. Mungkin kalau sekarang ada bahasa ONG, baru ingat saya, ya kan? Ada itu yang bisa, yang sudah menubuatkan saya juga, namanya Yusuf. Maka Yusuf pun ditarik, diangkat dari penjara, masuk istana. Betul? Tuhan selalu punya cara untuk ingat kita, mengingatkan orang lain pada kita. Tidak perlu kita mengingatkan mereka. Nah, di kesempatan lain, kalau saudara pernah baca kitab Esther, Esther itu terkenal, tapi sebenarnya ada Mordekai-nya, pamannya yang mendukung dia. Esther itu bisa selamat ya, perempuan sendiri. Kenapa? Ada pamannya Mordekai yang selalu backup dia. Kita jarang tahu itu. Nah, Mordekai ini pernah berjasa kepada raja menggagalkan kudeta. Hal yang besar bukan? Menggagalkan kudeta loh. Tetapi dilupakan, tetap menggelandang di luar istana. Tapi lucunya kali ini Tuhan bikin
Ahasiweros atau Raja Xerxes, dalam bahasa dunia namanya Xerxes atau Ahasiweros, tidak bisa tidur. Lawan dari Firaun tadi. Nggak bisa tidur. Wah, ngapain ya? Dia iseng, dia ke perpustakaan, baca buku sejarah. Dan dia lihat ada seorang yang namanya Mordekai pernah menyelamatkan dia dari kudeta. Langsung dia tanya pada petugas librarinya, perpustakaan. Ini siapa? Di mana orangnya? Apa yang sudah kita kasih pada mereka? Dia. Petugas bilang, enggak dikasih apa-apa Tuhan. Wah, kalau gitu sediakan yang terbaik buat dia. Yang satu Tuhan jadikan tidur bermimpi, yang satu Tuhan jadikan tidak bisa tidur. Artinya apa? Tuhan bisa lakukan segala cara untuk membuat orang ingat kepada saudara. Jadi walau waktu kita lakukan mungkin saudara kesel kenapa? Terus orang bilang, udahlah jangan ingat-ingat lagi, jangan jasa. Udah kebagusan loh Tuhan kasih melakukan. No, Tuhan menghargai jeripayamu. Ketahuilah. Tapi Tuhan punya cara untuk memberikan upahnya pada waktu yang terbaik. Yang ngerti, yang dapat damai sejahtera, yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah sekarang di saat yang terakhir kita bicara soal Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah ini yang menjadi ayat firman yang seakan bilang gini, kami ini cuma hamba, lakukan aja. Udah kebagusan Tuhan suruh kamu lakukan. Tuhan gak pernah berpikir begitu. Maksudnya apa Tuhan katakan dia Tuhan kita hamba? Bukan kita gak berarti. Kalau kita tidak berarti, ngapain Tuhan turun dari sorga untuk menyelamatkan kita? Kita berharga di matanya. Kita mulia dalam pandangnya. Amin. Kita ini segala-galanya loh buat dia. Kita suka mengatakan Tuhan segala-galanya buat saya. I know, I understand. Tapi kenyataannya sebetulnya kita lah yang segala-galanya buat Tuhan. Betul? Dia lakukan segala cara supaya kita selamat, bisa masuk surga. Buat siapa? Ya buat kita juga. Tetapi maksud Tuhan adalah, Tuhan tahu, Tuhan di dunia yang kamu layani, yang kamu support, yang kamu berkati, seringkali tidak bisa membalas kamu sesuai dengan kerja kerasmu. Betul? Mereka gak bisa. Jangan tuntut mereka juga. Saudara kecewa, mereka gak bisa. Mereka juga punya masalah. Mereka juga berhadapan dengan segala sesuatu. Mereka mungkin cuma kita gak tahu. Kenapa mereka ingkar janji? Mungkin mereka kesulitan untuk menepati janjinya. I don't know, kita gak tahu. Tapi ketahuilah Tuhan bilang, kamu punya Tuhan di atas segala Tuhan yang memberimu upah lebih dari yang layak kamu terima. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih buat Tuhan yang sudah memberikan kita upah yang lebih layak dari kita terima. Sebab itu kita ini hamba Tuhan. Bukan artinya kita ini status kita hamba. Tuhan mau kita punya hati sebagai hamba. Kita ini anak Tuhan. Dia pasti memikirkan kebutuhan kita. Bahkan keinginan kita. Bukan cuma kebutuhan. Daud berkata, bergembiralah. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Keinginan kita pun, yang gak penting pun, Tuhan perhatikan. Amin. Tapi maksud Tuhan begini, miliki hati sebagai hamba. Rendah hati aja. Lakukan aja. Fokus pada, jangan berhenti mengembangkan talentanmu. Jangan berhenti melakukan yang terbaik. Soal gimana Tuhan promosikan kita, Tuhan selalu punya cara untuk promosikan kita. Amin. Jangan mau diperhamba. Tadi saya dengar doa bagus sekali. Firman yang melawan kedagingan, buat saya bahasa gini. Jangan mau diperhamba oleh emosi. Amin. Jangan mau diperhamba oleh kemarahan. Jangan mau diperhamba oleh apa kata orang tentang kita. Jangan mau diperhamba oleh perlakuan orang terhadap kita. Kita orang merdeka. Kita ini hambanya Tuhan. Amin. Kita hanya mau diperhamba oleh kebenaran, oleh kasih dan kuasanya terhadap kita. Amin. Kalau saudara melakukan itu dengan segenap hati, firman ini pasti terjadi pada saudara. Orang boleh melupakan kita, Tuhan ingat kita. Orang boleh tidak menghargai kita, Tuhan yang angkat kita. Amin. Kita bangkit berdiri bertepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita katakan, ini minta C. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah,
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu ya Tuhan? Bagaimana ku membalas kasih? Gak akan bisa saudara, kenapa? Segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Saudara, saya mau tanya sekarang, apakah saudara yakin segala yang kita punya itu milik Tuhan? Amin. Nafas hidupmu, kesehatanmu, asetmu, keluargamu, bahkan hidupmu adalah milik Tuhan. Yes. Kalau gitu jangan khawatir. Kalau Tuhan pernah memberikan kepadamu bahkan sebelum kau memintanya, Dia pasti sanggup memberikan lebih lagi yang terbaik buat kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebab kita hidup dalam roh dan kebenaran sampai, bukan hamba dunia tapi ini Tuhan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati firman Tuhan hari ini. Nikmati dan kembalilah pada statusmu hati sebagai hamba-hambanya Tuhan, yang dilindungi, yang dibela, yang dikasihi, yang diurapi, yang disertai, bahkan disediakan upah bagimu dalam segala hal yang kau lakukan, apapun. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi nyata bagi umat-Mu ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu itu nyata dalam hidup kami, sehingga kami bisa berfokus untuk melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami melayani di rumah, di kantor, dimanapun kami berada, di gereja ini, dimanapun kami berada, dengan sukacita, dengan semangat, dengan penuh dampak yang luar biasa. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang menyediakan upah bagi kami, melalui siapapun juga Tuhan, melalui cara apapun. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita meteraikan firman ini dengan Roh Kudus. Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya, akan bertumbuh menjadi seperti pohon di tepi air yang berbuah pada musimnya, tidak kering layu daunnya, 30, 60, 100 kali lipat ganda sesuai kapasitas kita. Yang engkau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, kita katakan amin. Tepuk tangan buat ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya, thank you Lord, thank you Jesus. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, dan saya berdoa pertemuan kita hari ini mendatangkan berkat dan manfaat buat Bapak Ibu. Amin. Dan Bapak Ibu yang masih rindu untuk menerima firman yang menguatkan, profetik yang menguatkan, boleh gabung di IG saya Jonathan Prawira Official, karena tiap hari saya terus posting. Ya sebisa setiap hari posting pesan Tuhan yang baru buat kita, yang menguatkan sampai saudara bisa menang lagi. Ya termasuk hari ini, flyer hari ini pun saya share saudara. Soalnya bagus banget. Siapa yang bikin flyernya? Bagus banget. Terima kasih ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.